Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Bu. Sekarang kita mau mulai belajar lagi ya setelah libur 2 minggu. Kemarin libur tahun baru adik-adik pada mana? Aku di rumah aja, Bu. Di rumah aja. Di rumah aja. Berarti liburannya sama keluarga aja ya? Ya, Bu. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Gempita, Hadir. Gemila, Hadir. Nova. Nggak ada. Nova kemana? Izin. Izin kemana katanya? Gak tahu. Oke, terus Saina Sakit. sakit apa? Sakit demam, panas. Semoga Saina cepat sembuh ya. Amin. Oke, hari ini materinya tentang teks prosedur. Sebelumnya kalian udah baca belum apa itu teks prosedur? Belum. Belum. Oke, baik. Ibu jelasin ya apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau cara untuk melakukan atau membuat suatu hal. Dan setiap seseorang yang membuat teks prosedur itu memiliki tujuan yang beragam. Baik bisa dengan tujuan untuk menjelaskan, mengarsipkan, memberitahu, memberi petunjuk, dan masih banyak lagi kemungkinan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, teks prosedur sering digunakan untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu hal secara benar dan tepat. Nah, teks prosedur yang kita dengar, yang kita baca, atau yang kita hasilkan bisa berada pada media apapun. Contohnya seperti cara membuat mie instan. Di bagian belakang mie instan ya, suka ada cara membuat mie. Kita harus menyiapkan bahan-bahannya, alat-alatnya, seperti kita harus menyiapkan mie-nya, terus wajan untuk memasak mie-nya. Kita harus membutuhkan air, berapa air agar mie-nya bisa matang dengan sempurna. Itu namanya teks prosedur. Atau kalian sering lihat di YouTube misalnya cara menggunakan kerudung pasmina, atau cara memasak, atau cara membuat masker dan sebagainya, itu termasuk ke dalam teks prosedur dengan media YouTube atau media video gitu ya. Dan teks prosedur memiliki 5 struktur. Yang pertama yaitu judul, tujuan, langkah-langkah, alat dan bahan, dan yang terakhir adalah penutup. Judul adalah nama dari aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kalian kalau mau buat teks prosedur, kalian harus menentukan dulu apa hal yang akan mau kalian lakukan. Nah, misalnya kalian mau bikin masker, otomatis judul teks prosedurnya adalah cara membuat masker. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan. Di dalam tujuan wajib menyebutkan apa yang akan dibuat, terus atau dilakukan. Nah, setiap kita akan membuat teks prosedur, kita harus bisa memilih kata-kata yang menarik dan perhatikan kata-kata yang akan kita pilih. Hindari kata-kata yang ungkapan negatif. Jadi apa yang kita buat dari teks prosedur itu, kita harus menggunakan kata-kata yang baik. Jadi bisa menarik seseorang untuk membaca teks prosedur kita. Gitu ya. Oke, yang ketiga adalah bahan atau alat. Nah, bahan atau alat ini sifatnya opsional di teks prosedur. Jadi bisa ataupun tidak tergantung dari konteks teks prosedur yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita membuat masker, teks prosedurnya otomatis ada bahan-bahan yang harus disiapkan, ada alat-alat juga yang disiapkan, seperti itu. Nah, untuk yang keempat ada langkah-langkah. Nah, langkah adalah hal yang paling utama di dalam sebuah teks prosedur. Bagian langkah ini berisi tahapan, urutan, kronologis maupun panduan yang disusun secara runtun, disajikan dalam bentuk
uraian, paragraf, atau penomoran. Nah, misalnya cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, cuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Yang kedua, pakai sabun. Yang ketiga, bilas dan gunakan tisu atau lap yang kering untuk mengelap tangan. Nah, itu namanya langkah-langkah ya. Jadi bertahap. Hal yang akan dilakukannya bertahap adalah langkah-langkahnya. Dan itu termasuk dalam langkah-langkah. Dan yang kelima yaitu penutup. Penutup adalah bagian merujuk ke hal-hal pokok yang disebutkan di pendahuluan dan diulangi dengan bentuk sinonim. Isinya memotivasi orang untuk melakukan tujuan tersebut. Di bagian penutup bisa ditambahkan kata-kata yang memotivasi. Contohnya seperti misalnya nih, kalian kalau membaca cara membuat mie instan ya, di bungkus mie pasti ada kata-kata seperti ini. Mie yang sudah kita buat bisa disajikan seperti itu, atau kue yang kita buat bisa kita nikmati gitu. Kuenya enak kan? Gitu. Itu namanya kata-kata yang memotivasi di akhir penutup. Ciri teks prosedur. Nah, teks prosedur memiliki ciri yang menonjol, yaitu memiliki langkah-langkah atau panduan yang harus dilakukan. Dari sisi kebahasaan secara umum ya, teks prosedur mengandung kalimat perintah, saran, dan larangan di dalam langkah-langkahnya. Contohnya adalah kalimat seperti lakukan ini, jangan lakukan itu, seperti itu, atau tidak seperti ini kata-katanya. Hindari melakukan ini. Nah, itu disebut kata-kata perintah atau saran. Kata konjungsi yang dipakai di dalam teks prosedur tersusun secara runtun seperti pertama, kedua, kemudian berikutnya setelah ini, ataupun setelah melakukan ini. Nah, itu kata-katanya beruntun kalau dari teks prosedur itu ya. Unsur kebahasaan teks prosedur banyak menggunakan kata kerja perintah imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan, atau larangan serta diakhiri dengan tanda seru di akhir katanya atau di akhir kalimat. Banyak menggunakan kata teknis, yaitu kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Contohnya, selain itu pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Nah, teks prosedur juga banyak menggunakan pernyataan persuasif yang merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbuhan. Permintaan atau imbuhan ya. Dan teks prosedur juga apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Misalnya cara membuat apa? Kita membuat teks prosedur nih, pasti kita harus menerangkan bahan apa yang harus kita perlukan, cara apa yang akan kita lakukan, seperti itu dan sebagainya ya. Itu termasuk dalam teks prosedur. Nah, kalian materinya sudah ibu kirim melalui WhatsApp group. Kalian bisa melihat materi hari ini di dalam bentuk PowerPoint. Nah, nanti kalian baca kembali agar bisa dipahami, atau tidak kalian nanti mencatat. Catatan kalian harus mencatat tentang teks prosedur. Nanti di minggu depan catatan kalian akan ibu periksa. Nah, nanti kalian membuat teks prosedur dengan tema yang bebas dan harus memperhatikan dari segi kebahasaannya, struktur teks prosedurnya. Membuat teks prosedurnya bebas, kalian bisa membuat cara membuat masker, atau mungkin kalian akan memberikan resep masakan ibu kalian melalui teks prosedur ini, kalian bisa.
Nanti tugas ini dikumpulkan di minggu depan. Ya Bu. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.